Monggo mungkin Pak Bima bisa menyampaikan pandangannya mengenai kegiatan seminar motivasi pada hari ini. Silakan Pak. Oke, baik, Pak Nakoy dan para narasumber semua, saya minta maaf kalau waktunya agak diselip-selip terlambat karena di sela-sela kegiatan. Saya juga nggak bisa lama, mudah-mudahan 5-10 menit paling lama. Monggo silakan. Ya, beberapa poin aja begini. Saya itu waktu kuliah, di ujung-ujung perkuliahan, itu tiba-tiba saja bercita-cita menjadi dosen atau guru. Kenapa? Karena melihat sosok-sosok yang membuat saya terinspirasi. Ini kok keren banget ya, membicarakan sesuatu yang rumit dengan sederhana, kemudian membuat kita yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, bukan hanya tertarik tapi ingin mendalami, ingin tahu lebih jauh. Jadi saya tuh kayak terbuka gitu. Saya terpukau dulu, nama saya, ada dosen saya namanya Mas Bob Sugeng Hadiwinata, yang udah almarhum. Dia selalu dengan gaya yang khas, kalau cerita, kalau ngajar seperti cerita dan ngobrol, dan sangat human gitu. Waktu saya kuliah S2, saya ketemu dosen namanya Herbert Fate, pakar Indonesia dari Australia, dengan gaya yang sangat santai, santun, dekat dengan mahasiswa, nongkrong di lorong-lorong kelas dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya ketika itu langsung, ini dosen ini dahsyat, bisa mengubah hidup orang, bisa mengubah cara pandang orang apabila ngajarnya pas. Makanya kemudian saya memutuskan jadi dosen. Tahun 99 saya mengajar di Bandung di Universitas Parahyangan, dan dari situ sampai sekarang saya punya kesimpulan yang sama. Memberikan edukasi adalah menginspirasi. Itu poin intinya. Kalau kita memberikan edukasi tidak menginspirasi, maka semuanya akan menjadi basa-basi. Semua menjadi hilang. Di usia 30, usia 40, yang nyantol di kita dari kata-kata guru kita atau kata-kata dosen kita adalah hal-hal yang menginspirasi. Bukan yang berasal dari textbook, bukan yang berasal dari teori-teori, bukan, tapi semua hal yang menginspirasi. Jadi bagi saya pendidik adalah inspirator. Mendidik haruslah menginspirasi. Gitu. Nah, porsinya itu harus agak lebih banyak. Nah, inspirasi itu datang dari mana? Nah, ini kata kuncinya. Inspirasi itu hanya bisa datang melalui inovasi. Ketika kita berinovasi, maka kita akan bisa menginspirasi. Cara dosen favorit saya, menginspirasi saya, karena inovasinya. Dia mampu untuk membangun metode pengajaran pada masanya, pada zamannya, dengan cara yang berbeda. Dengan cara membahas, misalnya begini, ada teori modernisme, ya, ada masa Frankfurt misalnya. Yang diceritakan yang pertama adalah orang-orang pencetus teorinya, bukan teorinya dulu. Jadi diceritakanlah Michael Foucault ini seperti apa, Jürgen Habermas seperti apa, kehidupannya bagaimana, fisiknya bagaimana. Jadi kita diajak untuk berfantasi gitu. Ya kalau bicara inovasi, ya itu adalah inovasi. Inovasi yang kemudian memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah karena itu ketika saya mengajar kuliah sama, saya melakukan banyak sekali inovasi. Ya, saya ingat waktu mengajar di kampus, saya pernah memberikan satu saja mata tugas di mata kuliah selama 1 semester. Anda pilih salah satu politisi dimanapun, bisa politisi lokal, politisi nasional, ikuti kemanapun, dan di ujung perkuliahan silahkan Anda presentasikan. Silahkan Anda presentasikan tokoh yang Anda ikuti. Nah itu kemudian merubah sejarah hidup banyak mahasiswa saya. Banyak yang kemudian menjadi aktivis, politisi, pengusaha, dan bahkan sekarang ya beberapa menjadi anggota DPRD karena mengikuti tokoh itu dan kemudian terinspirasi. Jadi mereka melihat bahwa ternyata ada nyambungnya antara yang dipelajari dengan yang dilihat, kira-kira begitu.
Nah, itu adalah inovasi pada masa itu. Nah, hari ini inovasi kita ruangnya lebih banyak lagi seiring dengan berkembangnya dunia digital, ya, seiring dengan macam-macam hal yang baru gitu ya. Dulu kita presentasi di kelas pakai PowerPoint aja udah kerennya setengah mati. Apalagi PowerPoint-nya ada bunyi-bunyinya, slide-nya bunyi segala macam gitu ya. Sekarang banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita memang punya literasi digital yang sangat baik. Kita bisa menampilkan kepada di ruang kelas hal-hal yang nggak bisa ditangkap hanya melalui membaca textbook misalnya. Kita bisa menyambungkan ruang kelas dengan dunia luar dengan cepat. Sekarang ya kalau dulu kita hanya membicarakan orang-orang itu dalam kelas, sekarang dengan jaringan kita, dengan kemampuan digital kita, kita bisa menyambungkan langsung narasumber yang kita kenal di ruang kelas dengan video call dengan Zoom, dengan daring dan sebagainya gitu. Dan hari ini ya semua ada di genggaman kita. Jadi saya kira jangan sampai, ya, poin saya adalah jangan sampai kemudian perkembangan dunia hari ini justru tidak memberikan ruang-ruang lebih bagi inovasi. Ya tadi kan GTK maksudnya. Oh, itu kan P3K ya tadi ya. Ya, jadi saya sering mendorong guru-guru di Kota Bogor misalnya ketika mengajarkan tentang poin-poin sejarah untuk lebih banyak menggunakan imajinasi, fantasi, visualisasi, berkreasi dan berinovasi. Ya, menghadirkan itu ke ruang kelas atau membawa ruang kelas keluar gitu. Karena disitulah kemudian mahasiswa menjadi atau anak-anak didik kita, siswa-siswi menjadi lebih terinspirasi gitu. Nah hari ini ruang itu banyak, ya ruang itu banyak. Lesson learned itu bertebaran di mana-mana. Contoh-contoh hidup juga ada di mana-mana yang bisa kita hadirkan melalui berbagai macam kanal. Akses kita terhadap sosial media, kemudian cara kita memainkan konten-konten di sosial media, akses kita terhadap berbagai macam bidang itu sangat memungkinkan untuk menciptakan inovasi yang mengundang inspirasi. Jadi poin saya adalah itu, edukasi adalah tentang inspirasi, dan inspirasi hanya bisa diciptakan, dibangun melalui inovasi-inovasi. Jadi selamat berinovasi, selamat memberikan inspirasi untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak muda menjemput masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali telah sudah menginspirasi dan memotivasi kita semua yang hadir dalam seminar motivasi pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Wali, kita melanjutkan lagi materi yang disampaikan oleh Pak Coach Nakoy. Silakan Pak Coach Nakoy.